Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatimah dari kelas 5B Malam dengan NIM 44123111057. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Kekuatan Bahan. Pada video ini saya akan membahas 3 soal dari file PDF yang sudah dikirimkan. Berikut petunjuk umum pekerjaan soalnya. Pertama, gunakan satuan SI atau satuan internasional seperti N, MM, MPa, GPa. Kedua, misalkan D sama dengan 2 digit terakhir ini, 01 sampai 99. Jika D sama dengan 50, gunakan D sama dengan 50. Jika D sama dengan 01, nilai D sama dengan 1. Karena 2 digit terakhir NIM saya adalah 57, maka saya akan menggunakan D sama dengan 57. Yang ketiga, buatkan hasil akhir 3 angka signifikan. Tulis langkah hitung dan asumsi yang digunakan. Baik, masuk ke soal yang pertama. Sebuah flat bar pengikat tie bar pada jig pengelasan blok kapal menerima gaya tarik sebesar P sama dengan 20 ditambah 0,5 D kN. Material baja karbon E sama dengan 200 GPa. Dimensi penampang, lebar B sama dengan 60 mm, tebal T sama dengan 8 ditambah 0,1 D mm, dan panjang ukur gauge length L sama dengan 500 mm. Yang ditanyakan, pertama, tegangan normal rata-rata, sigma sama dengan P per A. Kedua, ragangan normal, epsilon sama dengan sigma per E. Ketiga, pertambahan panjang, delta L sama dengan epsilon dikali L. Terakhir, apakah kondisinya aman jika tegangan izin di galangan ditetapkan 140 megapascal? Aman atau tidak? Beri alasan singkat. Baik, pertama kita tuliskan dulu data yang sudah kita ketahui dari soal tersebut. Ya, data pertama ada D, yaitu 2 digit NIM terakhir yang tadi, maka saya tuliskan 57. Kedua ada P. P itu tadi dituliskan di soal adalah 20 ditambah 0,5 kN. Ketiga E sama dengan 200 gigapascal. Kita ubah ke megapascal supaya lebih mudah saat perhitungan nanti. Karena 1 gigapascal sama dengan 1000 megapascal, maka kita tuliskan di sini 200 dikali 10 pangkat 3 megapascal. B sama dengan 60 mm. T sama dengan 8 ditambah 0,1 D mm. L sama dengan 500 mm. Dan tegangan izin, sigma izin sama dengan 140 megapascal. Baik, kita lanjut untuk menghitung P, T, dan A. Tadi di soal sudah diberikan persamaan bahwa P sama dengan 20 ditambah 0,5 D kN. Maka kita tinggal substitusikan saja D-nya, sehingga menjadi 20 ditambah 0,5 dikali 57 kN. P sama dengan 20 tambah 0,5 dikali 57, hasilnya 28,5. Lalu ditambahkan sehingga menjadi 48,5 kN. Karena kilonewton tidak termasuk satuan internasional, maka kita ubah menjadi newton dengan dikalikan 1000. Maka hasilnya menjadi 48.500 newton. Baik, selanjutnya kita hitung T. T juga sudah diberikan persamaannya tadi, 8 ditambah 0,1 D mm. Kita substitusikan D, 8 ditambah 0,1 dikali 57. Sehingga 8 ditambah 5,7 hasilnya 13,7 mm. Terakhir kita hitung luasnya sama dengan B dikali T, yaitu 60 mm dikali 13,7 mm.
sehingga menjadi 822 mm persegi. Berikutnya ada tegangan normal rata-rata. Sigma sama dengan P per A, yaitu 48.500 Newton dibagi 822 mm persegi. Hasilnya menjadi 58,998 MPa, karena N per mm kuadrat itu satuan MPa. Maka jika dibulatkan, hasilnya menjadi 59 MPa. Berikutnya kita hitung tegangan normal. Epsilon sama dengan sigma dibagi E. Sehingga 59 dibagi 200 GPa. Sama dengan 59 dibagi GPA-nya kita ubah menjadi MPa dikali 1000 sehingga 200.000 MPa. Hasilnya adalah 0,000295, atau jika kita ubah ke notasi ilmiah, dia pindah ke kanan 4 kali sehingga 2,95 dikali 10 pangkat min 4 hasil akhirnya. Berikutnya ada pertambahan panjang. Delta L sama dengan epsilon dikali L, sehingga epsilon tadi diketahui 2,95 dikali 10 pangkat min 4 dan L sama dengan 500 mm. Hasilnya 2,95 dikali 500 adalah 1475 dikali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 0,1475 mm. Dibulatkan menjadi 0,148 mm. Terakhir ada keamanan. Kita ketahui dari soal bahwa tegangan izin yang diberikan adalah 140 MPa. Sedangkan tegangan kerja atau tegangan yang tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah 59 MPa. Karena tegangan kerja lebih kecil daripada tegangan izin, maka kondisinya aman. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, atau kalau di file, dia soal nomor 3. Clevis pin single shear pada bracket hoist di bengkel fabrikasi menahan gaya vertikal P sama dengan 15 ditambah 0,4 D kN. Diameter pin D sama dengan 12 ditambah 0,1 D mm. Asumsikan pin bekerja pada geser tunggal single shear. Sifat material baja pin E sama dengan 200 GPa, rasio Poisson V sama dengan 0,29. Kita ambil G sama dengan E per 2 ditambah V. Yang diminta tegangan geser rata-rata pin, tegangan geser rata-rata. Lalu terakhir, bagaimana kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin bengkel sama dengan 100 MPa. Baik, kita langsung masuk ke bahasannya. Pertama, seperti biasa kita tuliskan data yang kita ketahui. D sama dengan 57, P sama dengan 15 ditambah 0,4 D kN. D kecil sama dengan 12 ditambah 0,1 D mm. E sama dengan 200 GPa, kita ubah ke MPa sehingga menjadi 200 dikali 10 pangkat 3 MPa. V sama dengan 0,29 dan tau izin sama dengan 100 MPa. Single shear adalah satu bidang geser. Oke, berikutnya langkah yang kedua kita hitung P dan D. P sama dengan 15 ditambah 0,4 dikali 57, karena tadi sudah substitusi D-nya. Sama dengan 15 ditambah, ini salah ketik. Sama dengan 15 ditambah 22,8. Sehingga hasilnya adalah 37,8 kN, kita ubah menjadi Newton. Hasil akhirnya adalah 37.800 Newton. Berikutnya D. D sama dengan 12 ditambah 0,1, substitusi D, 57. Sama dengan 12 ditambah 5,7, sehingga hasilnya adalah 17,7 mm. Berikutnya kita hitung tegangan geser rata-rata single shear. Luas penampang geser satu bidang, AS, sama dengan V D kuadrat per 4.
Kita substitusi, D-nya tadi 17,7 kuadrat dibagi 4. Di sini saya menggunakan V-nya itu 3,14 sehingga AS sama dengan 3,14 dikali 313,29 dibagi 4. Hasilnya kira-kira 245,93265 mm kubik. Atau kalau kita bulatkan, hasilnya adalah 246 mm kubik. Berikutnya, kita hitung tegangan gesernya. Tau sama dengan P per AS sama dengan 37.800 Newton dibagi dengan 246 mm kubik. Hasilnya kira-kira 153,658 megapascal. N per mm kubik adalah satuan megapascal. Lalu kita bulatkan, hasilnya menjadi 154 megapascal. Berikutnya kita hitung modulus gesernya. G sama dengan E per 2, 1 ditambah V. Tadi sudah diberikan di soal. Berarti sama dengan E-nya tadi 200 dikali 10 pangkat 3 per 2 dalam kurung 1 ditambah 0,29. Berarti dia sama dengan hasilnya 200.000 per 2 dikali 1,29. Hasilnya adalah 200.000 dibagi 2,58, 775,19,4. G-nya sama dengan 77,5 GPa, yaitu 77,5 kali 10 pangkat 3 MPa. Berikutnya kita hitung regangan geser rata-ratanya. Modulus Young sama dengan tau per G, sehingga sama dengan 154 kali 10 pangkat 3 per 154 per 77,5 kali 10 pangkat 3. Modulus Young sama dengan 0,001987, sehingga hasilnya adalah 1,99 dikali 10 pangkat 3. Terakhir, keamanannya. Diketahui tadi dari soal tegangan geser izin sama dengan 100 megapascal. Sedangkan tegangan kerja yang kita dapatkan adalah 154 megapascal. Dengan demikian, karena tegangan kerja kita lebih besar daripada tegangan izin, maka kondisinya adalah tidak aman. Baik, kita ke soal yang terakhir. Dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 MPa. Namun, saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa. Pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi, gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. B. Hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Oke, pertama kita tuliskan data yang diketahui. Untuk aluminium, L aluminium sama dengan 1,5 meter, kita ubah menjadi 1500 mm. D-nya diketahui 4 cm, diubah ke milimeter menjadi 40 mm. P-nya sama dengan 40 kN, diubah menjadi 40.000 Newton. E-nya sama dengan 70 GPa, diubah ke MPa menjadi 70 dikali 10 pangkat 3 MPa. Delta L-nya adalah 2 mm. Sedangkan untuk baja, L-nya juga sama, yaitu 1500 mm. D-nya sama, 40 mm. P juga sama, 40.000 Newton. E-nya 200 GPa, atau kita ubah jadi MPa menjadi 200 kali 10 pangkat 3 MPa. Oke, pertama kita hitung luas penampangnya.
A sama dengan VD kuadrat per 4. Kita pakai 3,14. D-nya adalah 40. 40 kuadrat per 4. Hasilnya adalah 1256 mm persegi. Baru kita jawab untuk soal bagian A, tegangan dan regangan aluminium. Untuk tegangan, sigma AL sama dengan P per A. Sehingga sigma AL sama dengan 40.000 dibagi 1256. Hasilnya adalah 31,8 MPa. Berikut regangan dari data perpanjangan. Epsilon AL sama dengan delta L AL per LAL. Sama dengan 2 dibagi 1500 sama dengan 0,00133. Kita ubah ke notasi ilmiah, dia menjadi 1,33 dikali 10 pangkat 3. Terakhir, kita jawab untuk soal bagian B, yaitu perpanjangan baja. Karena P dan A sama, tegangan baja sama dengan tegangan aluminium, yaitu 31,83 MPa. Kita hitung regangan bajanya. Epsilon baja sama dengan sigma baja per E baja. Sama dengan 31,83 dibagi 200 dikali 10 pangkat 3. Hasil akhirnya adalah 1,5915 dikali 10 pangkat 4. Perpanjangan baja, delta L baja sama dengan epsilon baja dikali L baja. Sama dengan 1,5915 dikali 10 pangkat 4 dikalikan dengan 1500. Hasilnya kira-kira 0,2387, kita bulatkan sehingga menjadi 0,239 mm. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.